keajaiban Nusantara. Destinasi kebanggaan Nusantara. Dan pesona budaya Nusantara. Hanya di Perompat RRI. Perompat, Ensiklopedia Budaya Keindonesiaan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam sahabat budaya di mana saja berada ya. Dan tentunya saat ini ya malam spesial sekali buat kita ya, buat kita sahabat budaya karena masuk ke program baru ya tahun 2021 yaitu Pojok Seni dan Budaya Perompat RRI Padang. Dan tentunya program ini selalu ada ya setiap Senin malam pada pukul 20 hingga ke pukul 21 waktu Indonesia Barat. Dan di ujung telepon nih kita sudah terhubung narasumber kita. Ini ada Alfaton Rameza. Ini seorang ketua Bengkel Seni Tradisional Minangkabau Fakultas Ilmu Budaya UNAN. Kita sapa dulu. Halo, selamat malam Faton. Waalaikumsalam. Iya, bagaimana kabar Faton malam hari ini? Sehat ya? Iya, Faton kalau boleh tahu ini posisinya di mana ini? Gimana kak? Posisi Faton di mana posisinya? Posisi Paten sekarang lagi di Payakumbuh. Oh, Payakumbuh, berarti orang Payakumbuh ya? Ya benar. Iya. Oke deh sahabat budaya, nanti bisa bergabung ya sahabat budaya di line telepon 0811660940 atau di via WhatsApp Perompat juga bisa. Bertanya dong sama Uda Faton ya. Kita panggil Uda aja bagaimana? Gak apa-apa sih kak. Nggak apa-apa juga ya. Oke deh Faton, ini kan selaku Ketua Bengkel Seni Tradisional Minangkabau Fakultas Ilmu Budaya UNAN. Wah ini banyak ya pengalaman, pasti dong punya pengalaman yang menarik nih ya Faton ya. Faton kalau boleh tahu nih sejak kapan sih bergabung di organisasi Bengkel Seni Tradisional Minangkabau Fakultas Ilmu Budaya UNAN? Boleh dong sharing ya. Halo? Iya kak. Iya. Sejak kapan sih Faton bergabung di Bengkel Seni Tradisional Minangkabau? Paten bergabung Mm-mm. tahun 2018 kak. 2018. Oh bukan awal tahun 2018. Oh oke, awal tahun 2018. Ya 2018. Berarti ini kayaknya mahasiswa tahun pertama ya. Iya. Ya waktu itu kan kalau di Bengkel Seni Tradisi Mm-mm. punya proses pendidikan Oh. penelitian kak. Benar. Jadi awal masih proses sebagai Mm-mm. peserta. Ini Faton kalau boleh tahu nih, sekarang sudah semester keberapa sih? Semester akhir. Semester akhir ya. Wah, ini ujung tombak ya. Penantian. Nah ini kan lagi pandemi, pasti secara virtual ya kuliahnya. Ya benar. Ya satu semester virtual. Sekarang sih udah nggak kuliah kak. Oh lagi libur atau bagaimana? Halo Faton. Ya kak. Nah ini Faton, ini selain menjadi ketua Bengkel Seni Tradisional Minangkabau Fakultas Ilmu Budaya UNAN, ada nggak sih skill yang bisa
Faton gunakan? Misalnya nih, atau Faton kuasai kayak alat musik tradisional, bisa seperti kayak bansi, rabab, gendang, itu apa sih yang Faton kuasai? Oh, kalau kecil selama menjadi terlibat di dalam pedang kopi, kan Faton terlibat masuk ke dalam bisnis. Mm-mm. Nah, jadi kan di dalam bisnis itu kita dibagi Oke. yang namanya mayor, Mm-mm. seperti mayor tiup. Nah, pertama prosesnya pakai alat musik depan kita. Mm-mm. Nah, terus ya sampai kita belajar gimana cara perawatan alat, Oke. alat, terus sampai kita pengasah keterampilan kita dalam memainkan alat Mm-mm. atau bang. Ya, begitulah kira-kira kan. Oh iya, bagus dong. Kita aja yang dirawat, alat juga dirawat ya sama Faton. Kadang-kadang dibuat tidur kak. Dibawa tidur ya dong. Oke, ini hobi atau bagaimana ini? Gimana kak? Kan Faton suka alat-alat musik tradisional Minang ya. Ini sudah hobi, sudah suka dari dulunya, atau memang ketika kuliah saja nih Faton baru menguasai alat musik bansi ini? Kalau dari pengalaman ataupun dari kuliah kita, kalau dari Oke. kita belum punya hobi musik, nah, tradisi pun juga tak paham kak, kayak Minangkabau jauh dari Minangkabau. Oh. Mm-mm. Temu sama SPM di fakultas coba itu belum kepikiran sampai kayak sekarang ya. Oh, sebelum kepikiran. Tapi kan senang ya, karena kan jarang banget ya generasi muda yang suka dengan tradisi atau seni budaya Minangkabau. Nah, ini salah satunya Faton ya. Iya, oke deh Faton, kalau boleh tahu nih, kapan sih terbentuknya Bengkel Seni Tradisi Minangkabau, Fakultas Ilmu Budaya UNAN? Ya, dari itu ya kak, Mm-mm. itu Bengkel Seni Tradisi Minangkabau terbentuk pada tahun 1999. Mm-mm. Dan itu kan gejolak mahasiswa berkegiatan seni ini tertinggi di Fakultas Sastra. Dulu tuh Fakultas Sastra namanya kak. Iya. Oke. Nah, Oh. tapi kan ini salah satu yang biasa kami panggil Raymond, Mm-mm. kawan, juga menjadi salah satu pendiri kak. Oke. Orang juga oleh beberapa dosen, salah satunya Bapak Sastra tahun 2000 hingga 2010. Mm-mm. Mulai organisasi secara resmi sebagai ikan di fakultas pada tahun 2001. Itu sudah ada tertulis secara de facto dan de jure. Jadi ya dulu tuh Mm-mm. pelatih sebelum kita mendatangin pelatih kak, sebelum ceritanya Iya. pelatih. Nah, kan cuman ada 2 divisi pada saat itu, sama divisi dan Mm-mm. terus seiring berjalan waktu bertambah divisi Randai sampai sekarang Oke. kita punya 3 divisi. Jadi lama juga ya perkembangannya. 21 tahun lah. 21 tahun. Berarti umur Faton sekarang lebih ya? Lebih 1 tahun. 1 tahun ya. Oke deh Faton, ini kalau aku lihat ya struktur organisasinya ini banyak bidang. Nah, ini berapa bidang sih Faton yang ada di Bengkel Seni Tradisi Tradisional Minangkabau di Fakultas Ilmu Budaya UNAN? Oh, kalau kita kan punya 13 struktur kak, Mm-mm. pengurusan di sama ketua, Mm-mm. sekretaris, bendahara. Nah, terus di bawahnya itu kita punya 3 divisi. Oke. Hari dan Randai. Nah, itu dikepalai yang biasa kita sebut dengan koordinator umum. Mm-mm. Nah, di bawahnya itu ada lagi penanggung jawab inventaris seperti alat-alat rumah tangga, alat-alat listrik, tempat Iya. Mm-mm. makan. Terus penanggung jawab alat, penanggung jawab kostum, dan Mm-mm. juga beli
dokumentasi. Ya, mungkin itulah Kak kira-kira. Oh, kira-kira. Oke, banyak juga ya. Pasti dong setiap yang menjadi koordinasi setiap bagian. So ada seni tari ya, seni musiknya. Aku lihat nih di struktur bengkel seni tradisional Minangkabau Fakultas Ilmu Budaya Unan. Nah, Fatan, kalau boleh tahu nih ya, ini kan saat pandemi nih ya, pandemi. Pasti dong ada beberapa kegiatan yang direncanakan itu batal atau tidak bisa mengikuti kegiatan budaya. Apakah benar itu? Oh, kegiatan kita yang batal ada sih Kak. Oh, apa itu? Kalau boleh tahu. Unggulan, salah satu program unggulan Hah? Festival Kebudayaan Minangkabau. Mm-mm. Kalau kita bikin KM, kita singkat namanya dengan KM. Mm-mm. Kita basisnya buat para siswa lomba-lomba event dari seperti kompetisi, ada yang lomba gandang tambua, Mm-mm. tari-tari konten, tari kreasi. Oke. Program kita kan kemarin tahun 2020 Mm-mm. kan acara itu lagi, jadi nggak sampai kita Oh, kenapa itu? ya Hah? belum bisa, jadi nggak bisa dibikin caranya. Oke deh. Semoga ya setelah tidak adanya pandemi bisa ya diadakan kegiatan-kegiatan budaya. Karena kan sayang sekali ya generasi yang pengen generasi muda nih yang cinta banget dengan tradisi terutama di Minangkabau pengen mengadakan suatu kegiatan tapi karena kondisi saat ini ya pandemi terbatalkan. Mungkin ditunda ya. Insya Allah ada waktunya ya, Fatan ya. Sudah I- ini cara. Iya. Oke deh, Fatan kalau boleh tahu ya. Ini Fatan tadi banyak ya mengatakan kalau Fatan menguasai salah satu alat musik Minang ya, bansi. Nah, ini kalau boleh tahu nih Fatan berapa lama sih belajar bansi? Karena tadi Fatan bilang pas di kuliah nih Kak baru belajar bagaimana alat musik Minang. Nah, itu berapa lama? Ya kalau pengenalan dasar itu kita harus capai waktu proses OR itu Mm-mm. sekitar 9 bulan. Jadi kalau belajar sampai sekarang masih belajar Kak. Oh, masih belajar? Iya dong, kita masih belajar. Kemudian? Udah punya sedikit dasar lah. Mm-mm. Kita mainin musika di enggaknya hal-hal yang wajib kita pelajari di kita harus dapat. Nah, kalau belajar sih sampai sekarang Kak. Oh, sampai sekarang belajar. Itu ada nggak suka ada kesusahannya ketika harus belajar langsung mengerti nih alat musik Minang salah satunya bangsi. Karena kan bangsi ini sedikit berbeda ya aransemennya ya. Mm-mm. Kalau untuk kesulitan sih ya kita kan kalau Fatan pribadi ya Kak belum punya Ya. namanya skill untuk bermain musik. Nah jadi waktu awal-awal itu cukup bingung lah. Oke. Kan kita kan punya mentor, Mm-mm. jadi kita ya mentorin mentor, diajarin seperti enggaknya sampai kita bisa mainin dasarnya aja. Oh, dasar-dasarnya baru ya. Nah, Tapi kalau di kampung halaman nih kan biasanya kalau di Sumatera Barat nih ada nih kayak kelompok-kelompok atau organisasi anak muda yang menyukai tradisi terutama alat-alat musik. Apakah ada di kampung Fatan di Payakumbuh? kalau alat musik seni tradisi Mm-mm. ada sih Kak, cuman satu nggak terlibat. Oh, nggak terlibat, sayang sekali. Tapi terlibat di kampus Kak. Oh, berarti di kampus doang ya. Nah, kalau buat seni tradisi Mm-mm. bawa nama organisasi ke Payakumbuh. Kalau terlibat dengan organisasi Oke. Nah, ini Fatan kan alat bansi ya. Apa bansi? Ini kesusahannya tuh pasti ada. Dan ini belajarnya 9 bulan ya. kalau proses awal 9 bulan Awal 9 bulan seperti ibu mengandung ya. nggak
kira-kira. Oke deh. Nah ini kan Fatan selain alat musik bansi, ada nggak pengen alat musik lain yang mau belajar mau dimainkan, atau ada kayak randai ya? Itu banyak sekali anak-anak muda yang ingin belajar tradisi randai. Nah apakah ada niat seperti itu, Fatan? Kalau niat buat main musik lain udah kita kayak Oh udah, kayak apa tuh contohnya? talempong. Oh talempong, gimana kesusahannya? Apakah beda dengan mainkan alat musik bansi sama talempong? Kalau menurut Hasan lebih susah banget itu kan. Wah kenapa? Karena kita kan belajar jari kita ini harus lentik. Oh lentik ya? Kalau perkusi kan kita Heeh. latihan mukul lah, enggaknya Oke. cepet, engkel ini. Mm-mm. Kalau bantu lebih sulit kak. Nah, kalau buat randai, Mm-mm. Hasan pengen sih kak, cuman sama proses belum pernah terlibat buat ngemainin randainya, belum pernah. Oh belum. Pasti dong ada tantangan pengen menguasai ini, bagaimana sih belajar randai ini, karena kakak sendiri yang ngeliat randai itu wow, ini tradisi yang kental banget ya. Itu karena bercerita ya sambil bersilat gitu, dan itu yang uniknya tuh celananya ya, celana randainya. Randai. Nah, oke deh Fatan, kita akan jeda dulu ya. Kita akan masih ngobrol lagi ya, sahabat budaya, bersama Fatan, ini Ketua Bengkel Seni Tradisional Minangkabau Fakultas Ilmu Budaya UNAN. Fatan, kita akan jeda dulu, mendengarkan dulu satu lagu atau satu jeda berikut ini. Kebudayaan Minangkabau sangat kaya dengan berbagai instrumen musik, karena kebudayaan Minangkabau tidak dapat terlepas dari musik. Musik selalu mengiringi berbagai aktivitas seperti aktivitas dalam pertandingan pencak silat, perayaan tabuy, pernikahan, dan perhelatan adat. Jenis-jenis musik pun beragam dan memiliki bentuk serta metode tersendiri memainkannya. Berbagai jenis musik menjadi bagian tak terpisahkan dari adat istiadat masyarakatnya. Yang pertama adalah bansi. Bansi adalah seruling pendek khas Minang dengan 7 lobang. Yang kedua adalah rabab. Rabab adalah sejenis musik alat gesek yang biasa digunakan untuk mengiringi tradisi. Yang ketiga adalah tambur. Tambur adalah satu set tambur berukuran besar dari kayu dan kulit kambing. Biasanya alat ini ditabuh oleh sekelompok pemuda. Kekayaan berbagai jenis alat musik di Sumatera Barat tidak akan hilang karena dijaga dan dilestarikan sebagai warisan nenek moyang dan khazanah budaya Nusantara. RRI mempersembahkan RRI Playgo. RRI Playgo adalah aplikasi resmi Radio Republik Indonesia. Dengan satu sentuhan, Anda bisa mengakses Pro 3 Suara Identitas Keindonesiaan, Voice of Indonesia, Channel 5, RRI Radio untuk mengakses jaringan RRI Radio Pro 1, Pro 2, Pro 4. RRI Net, tonton apa yang Anda dengar. RRI Online, RRI 30 Detik, Beyond, RRI Max, Editorial.
Semua layanan ini bisa Anda dapatkan hanya dengan satu aplikasi, RRI Playgo. Pro 4, Ensiklopedia Budaya Keindonesiaan. Sembilan 92,4 MHz perempat RRI Padang. Oke deh sahabat budaya, kita masih ya di program Pojok Seni dan Budaya Perempat RRI Padang. Dan tentunya ini masih di ujung telepon masih tersambung ya sama Alfaton Rameza. Ini merupakan Ketua Bengkel Seni Tradisional Minangkabau Fakultas Ilmu Budaya UNAN. Kita sapa lagi deh ya. Halo Faton. Halo. Iya, masih terhubung ya? Masih, Kak. Ya masih. Ini kalau boleh tahu nih lagi ngapain ya? Lagi santai pasti di rumah ya? Lagi duduk doang sih. Duduk dulu. Oke deh, Fatan. Ini Fatan kan sudah dari awal tahun 2018 ya, bergabung di Bengkel Seni Tradisional Minangkabau. Halo? Halo, Kak. Nah ini Fatan, kalau boleh tahu ya, pasti dong punya pengalaman ketika sudah bergabung di Bengkel Seni Tradisional Minangkabau Fakultas Ilmu Budaya UNAN. Boleh tahu dong apa saja ini pengalamannya? Kalau pengalaman kita kan kalau ketemu ya belajar ketika belajar bahasa musik, kita kan punya kayak job pernikahan, tapi kita butuh tanggung jawab. Jadi kita belajar bagaimana handle lah teman-teman yang bakal terlibat di pimpinan produksi lah, Kak. Oke. Kita juga yang kayak tadi menjadi mentor, terus dan dimentori dalam proses. Kalau pengalaman paling penting itu kita yang satu dapetin si arti saling memahami ini, Kak, yang paling penting. Karena di dalam organisasi kan kita pasti belajar sebagai tim. Iya. Kita dinamika proses kegiatan itu pasti terjadi. Jadi kan kita perlu untuk saling memahami, paling penting, pengalaman yang paling penting. Oke, pengalaman ya, karena pengalaman tuh yang mengajarkan kita ya Faton ya untuk lebih mengukur kemampuan kita ke depannya ya. Oke, sepertinya menarik juga pengalaman Faton ya. Oke deh, bagi sahabat budaya yang mau bergabung pada malam hari ini boleh bertanya pada Faton ya di via WhatsApp Pro 4 atau di telepon 08 11 66 09 240. Dan tentunya Faton tadi Faton sudah mengatakan ya kalau Faton ini lebih menyukai alat musik tradisional bansi. Boleh dong kita dengarkan bagaimana Faton memainkan alat musiknya bansi? Boleh ya? Boleh. Silahkan deh ya. Sahabat boleh kita dengarkan dulu nih Faton memainkan alat musik bansi.
Ya seperti itulah Kak. Oke, enak ya. Aku terbawa suasana seperti mendengarkan Faton memainkan bansi ini seperti duduk di tepi sawah ya. Dengan melihat pemandangan yang cukup indah. Oke deh Faton, ini sudah ada yang bergabung di via WhatsApp perempat ya. Assalamualaikum Kak Riri, Kak Faton, ini Dela di Sawahan. Kak, aku mau bertanya, paling banyak yang disukai bidang apa aja sih Kak di Bengkel Seni Tradisional Minangkabau, Fakultas Ilmu Budaya UNAN. Terima kasih. Oke deh Faton, ini ada yang bertanya nih, yang paling berminat di bidang apa sih? Kalau yang paling berminat sih, kalau di sini sih rata-rata sama sih Kak. Oh oke. Cuman kayak cewek rata-rata temen-temen cewek kebanyakan di tari bergabung. Oke, tari ya. Dan bermain randa juga. Ya, dibanding banyak di dalam satu konteks cewek pasti di tari Kak. Oke. Berarti di bidang seni tari ya yang banyak. Tari. Oh tari ya, karena tari itu aku juga seneng tari. Karena enak ya, kemayuk gimana gitu ya, Fatan ya. Oke deh Fatan, ini kita masih ya menunggu sahabat budaya mau bertanya lagi di via WhatsApp atau di line telepon 0811660924. Nah Fatan, sebelum kita ada yang bertanya nih, aku pengen bertanya lagi nih, bagaimana sih pandangan Faton dengan anak muda saat ini ya terhadap seni tradisional Minangkabau? Terhadap anak muda ya Kak, generasi muda. Iya, generasi muda. Kayak Faton, contohnya kayak Faton ya Kak. Kalau menurut Faton sih, kan kita penerus ke depannya, gimana tradisi lokal penting dalam kehidupan kita. Sehingga kemudian kita kan Minangkabau juga menjadi identitas suatu bangsa, daerah. Nah, ini kalau menurut Faton, buat penerus generasi muda harus memahami tentang bagaimana itu penting filosofi kesenian tradisional lah Kak. Oke. Tradisi yang tumbuh di masyarakat dan dipakai secara terus-menerus. Khususnya pada generasi muda. Sekarang kan yang ada di masyarakat seperti Kakak pernah dengar nggak si Jobang? Apa tuh? Baru dengar ini. Nah kayak gitu Kak. Kan seperti itu tuh udah jarang kita dengar maksudnya. Seperti itu mungkin kita perlu mengembangkan atau mempertahankan tradisi karena itu salah satu warisan budaya. Sekarang kalau si Jobang itu kita bicaranya permainannya itu udah kebanyakan dikembangkan Kak, udah dicampur dengan modern. Kalau dari tradisinya dimainkan dulu dengan dendang, dipakai dengan instrumen korek api yang diisi cuma setengah. Oke. Kalau di zaman sekarang kan udah ya nggak mono lah Kak kita nontonnya. Ya lebih asik ya. Nah, lebih ya kalau jadi karena mono tergerus zaman dikembangkan lah sekarang bisa dipakai gitar atau dipakai musik seperti keyboard dan bisa dipakai. Cuman kita sebagai generasi muda harus tahu asal muasal. Contohnya yang tadi si Jobang gimana tradisinya dari korek api yang sekarang udah jarang kita temui Kak di masyarakat. Jadi kita lebih memahami gimana filosofi salah satunya kesenian tradisi yang udah nggak terlihat lagi lah Kak. Oke. Ya kita harus gitu sih ya. Aku sebagai kakak aja sebagai generasi muda pengen lebih menggebrak lagi nih tradisi, karena Minang ini banyak sekali tradisi-tradisi yang unik ya Fatan ya. Iya Kak. Oke deh, ini kita balik lagi ke via WhatsApp ya Fatan. Ini ada yang sudah masuk. Selamat malam Uni Riri dan Uda Faton. Ya ini bagus banget main bansinya. Selain bansi, ada alat musik lain yang bisa Bang Faton mainkan. Kira-kira bansi bisa dikolaborasikan nggak dengan musik modern? Oke, ini dari Yani di Balai Baru. Silakan Faton.
boleh diulangi? Oke, pertanyaan pertama ya. Ini selain bansi ada alat musik lain nggak yang bisa Faton mainkan? Alat musik lain Mm-mm. saluang, salempong, terus gandang itu kan banyak juga bagiannya Kak. Mm-mm. Ada yang namanya gandang tambua, gandang kacundia, gandang sarunai. Mungkin sedikit dasarnya kita bisa mainin Kak. Ya, alat musik. Oke, nih satu lagi nih, kira-kira bansi bisa nggak dikolaborasikan dengan musik modern, Faton? Bisa Kak, karena kalau kita nggak dikembangkan, yang contoh musik bansi kita nggak kembangkan, kita juga kalah sama musik barat. Jadi Mm-mm. nggak masalah jika dimainkan dengan musik modern, nggak masalah. Nggak ada gangguan ya kalau kita gabungin musik bansi sama musik modern. Cuman kita Hah? kembali yang tadi Kak, kita harus tahu asal muasal bansi, arti dan filosofi penting dari mana bansi, bagaimana bansi, ya yang semacam itu kita harus tahu. Enggaknya sebelum kita campur-campur dengan yang lain. Oke deh. Dan Faton ini juga ada yang baru masuk ya. Assalamualaikum, selamat malam Uni Riri dan Uda Faton. Aku Tiara di Jati mau bertanya nih. Kalau ingin menguasai cara bermain bansi, kira-kira butuh waktu berapa lama sih? Udah Faton. Oke, ini dari Tiara. Silakan Faton, berapa lama nih butuh untuk memainkan bansi alat musiknya? Oke, ya kalau buat mainin bansi Kak Tiara, kita butuh waktu. Kalau fotografi 1 bulan udah bisa kok, cuman kita butuh latihan yang intensif dan rutin. Minimal 1 hari 30 menit, atau setelah dalam 1 hari 30 menit itu udah paling minimal. Karena kita ulang terus dari belajar dasarnya, gimana do re mi fa sol la si do nya di alat musik bansi. Mungkin 1 bulan bisa dimainin. Bisa ya kalau punya niat yang sungguh-sungguh banget pasti bisa. Oke deh Faton, kita akan masih ngobrol lagi ya, tapi kita akan jeda dulu ya Faton ya. Yang kita akan mendengarkan dulu yang berikut ini. Jadi tetap bersama kami sahabat budaya di 92,4 MHz. Minangkabau mengandung keindahan nilai-nilai budaya yang tercermin dalam pidato adat dan pasambahan yang bisa dijadikan panutan bagi kehidupan masyarakat. Dalam pasambahan, tidak semua orang bisa menikmati keindahan nilai-nilai budaya Minangkabau yang terkandung di dalamnya. Hal ini disebabkan oleh sebagian masyarakat yang menganggap pasambahan hanya sebagai kata-kata yang mengandung ungkapan, seperti petata, petiti dalam suatu tradisi tertentu. Namun, bila diamati dengan lebih dalam, pasambahan mempunyai nilai-nilai budaya Minangkabau yang bermanfaat bagi masyarakat yang berfungsi sebagai pegangan, pedoman, atau panutan tertinggi bagi kehidupan manusia. Tradisi makan bajamba diyakini berasal dari Koto Gadang, Kabupaten Agam, Sumatera Barat. Makan bajamba adalah tradisi makan yang dilakukan oleh masyarakat Minangkabau dengan cara duduk bersama-sama di dalam suatu ruangan atau tempat yang telah ditentukan. Tradisi ini umumnya dilangsungkan di hari-hari besar agama Islam dan dalam berbagai upacara adat, pesta adat, dan pertemuan penting lainnya.
Makan bajamba mengandung makna yang sangat dalam, di mana tradisi makan bersama ini akan memunculkan rasa kebersamaan tanpa melihat perbedaan status sosial. Makan bajamba umumnya diikuti oleh lebih dari puluhan hingga ribuan orang yang kemudian dibagi dalam beberapa kelompok dan memiliki aturan diantaranya, yaitu seseorang hanya boleh mengambil apa yang ada di hadapannya setelah mendahulukan orang yang lebih tua mengambilnya. Kampung dah, kangen ayah bundo dah, awak sedang lapar dah, nasi tambah cie dah. Sembilan 92,4 Pro 4 RRI Padang, Ensiklopedia Budaya Keindonesiaan. Sembilan 92,4 MHz Pro 4 RRI Padang. Oke deh sahabat budaya, kita masih di program Pojok Seni dan Budaya Pro 4 RRI Padang. Dan juga masih dong bareng Faton. Kita sapa lagi deh. Halo Faton. Halo Faton. Halo. Oke deh Faton, ini kita di sesi terakhir ya. Bukan sesi terakhir sih, maksudnya tuh sesi ketiga. Nah Faton, aku masih ada nih ya yang bertanya di via WhatsApp. Ini dari Diah di Tarandam. Assalamualaikum Kak Riri dan Kak Faton. Pengen tanya nih, ada keturunan keluarga musisi tradisional nggak Bang Faton? Keturunan keluarga ya? Iya, keturunan keluarga. Nggak ada, berarti memang murni ya, belajar sendiri. Oke deh, ini juga masih dari Diah di Tarandam Faton. Kalau pengen tahu nih bansi ini jenisnya berapa sih Bang Faton? Oh, jenis bansi ya Kak? Iya, berapa jenisnya? Kalau setahu Faton ya Kak, kan bansi ini jenisnya cuma ukuran Kak. Oke. Ukuran yang kecil, itu lebih berbeda bunyinya Kak. Biasanya bunyinya waktu kita untuk kalau yang kecil bunyinya nyaring, cuma perbedaan bansi ini nggak ada Kak, lubang sama ini kan lebih ukuran sih Kak. Oh, ukurannya ya. Bunyinya keluar dari bansi tersebut. Oke, nah ini ada lagi nih masih dari Diah. Apa sih keunikan dari bangsi dibandingkan alat musik tip lainnya Bang Faton? Oh, gimana ya Kak? Iya, keunikannya menurut Faton bagaimana? Ya, yang menurut Faton. Ya, keunikan sih enak aja didengar Kak. Beda kenakan itu sih Kak. Kalau paluang kan biasanya lebih ke ya nggak bisa sih Kak, susah ya. Oke. Yang penting alat ada kalau bansi ini berbeda dengan paluang. Kalau bansi kan ini dia punya di delapan nada dari misalnya bawah. Ini bisa dimainin kayak bisa ngisi musik yang musik barat lah Kak, seperti musik modern. Kalau salung cuman mempunyai empat lubang. Oke. Misalnya bedanya cuma di situ Kak. Oh, bedanya ya itu aja ya. Tapi pengen dong untuk belajar lebih lagi untuk mengenal bagaimana alat-alat musik tradisional Minangkabau ya, Faton ya. Iya, oke deh. Ini juga masih ada yang bergabung di via WhatsApp Sahabat Budaya dan Faton ya. Ada nggak Bang Faton yang tergabung di organisasi lain di luar daerah Sumatera Barat? Ayo, ini dari Dela lagi nih di Sawahan. Ya,
jadi kalau buat bergabung di organisasi lain ada sih kak. Apa itu contohnya? Di bidang tradisi, lebih ke literasi. Oh, literasi, oke. Saya kubuh. Nah, Boleh diulangi apa? di bidang literasi kak di Kota Payakumbuh. Oh, di Kota Payakumbuh. Kita sudah bareng teman-teman Mm-mm. kadang-kadang melapak terus bikin acara bareng buat ya literasi Payakumbuh kayak baca buku bersama Mm-mm. tradisinya kak. Itu salah satunya kak. Salah satunya. Tidak apa-apa, karena kan sambil belajar kita ya, Faton ya. Oke deh Faton, ini masih ada lagi yang bergabung di via WhatsApp kita. Assalamualaikum Uni, Riri, dan Uda Faton. Selamat malam. Salam budaya untuk seluruh sahabat budaya yang sedang stay di RRI Perompat RRI Padang. Mau bertanya nih, sejauh pengetahuan Faton, seberapa penting sih peran generasi muda dalam pelestarian budaya di tengah derasnya arus globalisasi hari ini? Dan bagaimana kiat-kiat agar kita tetap membawa identitas kita namun tidak merasa minder dengan budaya luar? Terima kasih. Ini dari siapa nih? Nggak ada namanya. Oke, ini Faton silakan jawab. Ini banyak ya pertanyaannya. Sebenarnya kita yang paling nggak perlu minder kak, karena di Minangkabau ini kita punya tradisi yang nggak dipunya daerah lain. Oke. Ya, tadi salah satunya tuh kak di Jombang, Rompak ini sebuah dendang yang dimainkan juga dengan diiringi saluang, rompak hati perempuan. Jadi kan kalau nggak usah minder sih, kita punya tradisi dan hal-hal yang iya benar nggak dipunya masyarakat lain. Jadi generasi penerus kita yang menjaga itulah sebagai seenggaknya kita nggak ngehilangin oleh perkembangan musik modern. Seenggaknya kita orang Minang tahu tidaknya hal-hal yang seperti itu. Tak melulu masalah musik barat, musik barat atau K-pop. Kita nggak tertutup buat kemungkinan kita belajar yang lain. Iya benar. Tradisi kita sendiri harus enggaknya kita tahu lah. Oke deh. Dan juga kita boleh sih belajar musik luar ya, tapi jangan sampai mengubah identitas musik Minang ya, Faton ya. Ya benar. Oke deh Faton. Ini masih ada lagi yang bertanya ya, Faton ya. Ini masih dari Dela. Di masa yang pandemi saat ini ya Bang Faton, yang serba terbatas, ada nggak pengaruhnya dengan aktivitas di bengkel seni tradisional Minangkabau, Fakultas Ilmu Budaya UNAN? Bagaimana menurut Faton? Pengaruhnya kak, sebetulnya dia ngaruh banget kita. Karena kan di fakultas sekarang kita nggak diizinin berkegiatan. Iya, nggak boleh berkumpul ya? Nggak boleh berkumpul. Jadi ya kalau buat terhambat berpengaruh. Jadi kan kita harus punya metode gimana caranya kita berkegiatan. Salah satunya yaitu proses-proses kreatif atau membuat karya-karya baru. Cuman kan secara virtual. Kan berkumpul nggak? Nah, kalau waktu new normal kemarin kita udah hadang untuk ngambil job seperti mengisi event ada beberapa. Oke deh. Nah, Faton, ini kan di saat pandemi ini banyak di kegiatan di rumah ya, di kampung halaman. Pengen nggak kosannya pandemi saat ini sudah berlalu, ada nggak satu motivasi atau suatu karya nih ya, selama di rumah saja pasti dong ada karya seni budaya Minang yang ingin Faton tampilkan? Apa tuh keinginan? Salah satu karya yang ingin ditampilkan ya kak? Iya, karena kan selama pandemi di rumah pasti dong punya kayak kreativitas ya untuk mengembangkan lagi seni musik lah salah satunya. Ya, kalau musik kemarin belum ada sih kak, cuman kalau tari kontemporer dan diiringi musik udah pandemi sama salah satu anggota tari juga kak, bikin judul sinopsisnya Nasihat Alam.
Ya, karya-karya tari kontemporer yang dilombakan di, kalau nggak salah lomba dari Dinas Kebudayaan kemarin. Cuman Oke. kesempatan untuk menang. Oh, nggak apa-apa, berarti kita sudah mencoba ya. Jadi, Iya, ini membahas masalah kegiatan atau perlombaan. Sebelum pandemi ini pasti dong ada beberapa perlombaan budaya atau seni budaya yang diikuti nih oleh teman-teman dari Bengkel Seni Tradisional Minangkabau, Fakultas Ilmu Budaya UNAN. Adakah? ada Kak? Apa itu? Sebelum pandemi ya pasti ada dong. Kalau itu kalau tahun 2019 Kak, Mm-mm. itu ada di Pentak Art Festival, itu acaranya di Nagari Balagurah, Kecamatan Agam. Mm-mm. Bikin kayak endok dari anggota di Randai. Oke. Festival Tari Nasional di Jember, Festival Tari Nasional Hari Asi 4 Jember tahun Mm-mm. 2014. Karyanya berjudul Sompang. Jadi di sana kita juga bawa pulang beberapa penghargaan terbaik. Wow, bagus. Kemudian? Penyaji terbaik, penata kostum dan makeup terbaik, dan nominasi koreografer terbaik. Banyak ya bidang-bidang yang dapat apresiasi ya. Nah, kalau seandainya nih pengen pandemi sudah tidak ada lagi, pengen nggak ikut festival budaya tapi go internasional? Pengen Kak, udah lagu internasional sih udah lama enggak juga. Berarti dulunya ada ya? Dulunya ada Kak. Di mana itu? Di negara mana? Thailand, Malaysia, dan Singapura. Itu kalau nggak salah, saya lupa sih Kak tahun berapa. Sekitaran tahun 2010-an. Itu yang diperlombakan yang apa tuh? Seni tari kah? Atau? Ya, tari-tari kreasi. Oh, tari-tari kreasi. Oke deh, banyak sekali ini pengalamannya ya di Bengkel Seni Tradisional Minangkabau, Fakultas Ilmu Budaya UNAN, sahabat budaya. Nah, kita juga masih bisa sahabat budaya mau bertanya dengan Faton di via WhatsApp juga bisa, atau di via telepon di 0811660924. Oke deh Faton, kita akan jeda dulu ya sebelum sesi terakhir kita dulu. Jadi tetap bersama kami sahabat budaya di 92,4 MHz. Di tengah perkembangan teknologi yang semakin pesat, Nagari Lawang, Kecamatan Matua, Kabupaten Agam, Sumatera Barat masih mempertahankan cara tradisional dalam memproduksi gula yang biasa disebut dengan saka tabu. Proses pembuatannya cukup lama. Tebu-tebu yang telah dikumpulkan harus diperas dengan tenaga kerbau selama 3 jam. Air tebu itu kemudian dimasak hingga mengental dan dimasukkan ke dalam cetakan kayu yang selanjutnya didiamkan hingga mengeras menjadi gula merah. Meskipun proses pembuatannya memakan waktu yang lama, namun hasil gula saka tabu lebih enak dan harum. Hal inilah yang membuat wisatawan tertarik mengunjungi tempat produksi saka tabu. Mengenal baju adat di Indonesia. Baju adat Sumatera Barat. Pakaian adat Provinsi Sumatera Barat yang sangat dikenal di kancah nasional sebenarnya sebuah pakaian yang sangat sederhana. Pakaian yang bernama Bundo Kanduang atau Limpapeh Rumanan Gadang ini mempunyai keunikan terutama di bagian penutup kepala yang bentuknya menyerupai tanduk kerbau atau atap rumah gadang. Bundo Kanduang sendiri merupakan pakaian adat khas Minangkabau yang dipakai oleh para wanita yang sudah menikah sebagai lambang kebesaran dan simbol dari pentingnya peran seorang ibu di dalam sebuah keluarga. Secara umum,
Pakaian adat Bundo Kanduang atau limpa perumanan Gadang ini mempunyai desain yang sangat berbeda-beda dari setiap subsuku. Namun, beberapa kelengkapan khusus yang pastinya ada di dalam jenis-jenis pakaian adat tersebut adalah tingkulua atau tengkuluk, minsia, baju batabua, lamba atau sarung, salempang, galang atau gelang, dakwah atau kalung, dan beberapa aksesoris yang lainnya. Pro 4, Ensiklopedi Budaya Keindonesiaan. .4 MHz Pro 4 RRI Padang. Oke deh sahabat, udah balik lagi di pojok seni dan budaya Pro 4 RRI Padang. Dan juga masih dong bergabung dengan Faton ya. Halo Faton. Iya Faton. Iya. Oke deh Faton, ini kita di sesi terakhir ya. Ini juga ada yang bertanya nih. Mungkin ini pertanyaan terakhir ya untuk malam hari ini Faton. Masih dari Hafiz di Padang. Satu lagi nih Kak, di mana letak perbedaan BSTM Fakultas Ilmu Budaya UNAN dengan wadah lain yang punya kegiatan sama? Katakanlah itu seperti sanggar dan komunitas seni yang berada di luar kampus. Oke, itu pertanyaan dari Hafiz di Padang. Silakan Faton. Ya, gimana Kak? Bisa diulangi? Perbedaan dengan BSTM dengan wadah yang lain yang punya kegiatan sama nih. Itu seperti ada sanggar dan komunitas seni yang berada di luar kampus. Bagaimana perbedaannya? Oh, kalau ya Kak, saya jawab ya Kak. Perbedaan organisasi dan sanggar. Pertama kita di sini terlibat dalam satu wadah. Jauh beda sih Kak sama sanggar, ngisi job sama menghasilkan karya-karya. Cuman kita sama di organisasi ini belajar tentang bagaimana caranya kita buat belajar berorganisasi selain menjadi dan menjadi salah satu orang mainin, bisa ibaratnya dibilang player lah Kak. Karena kita kan belajar organisasi, kita diberikan tanggung jawab. Kalau saya kan kalau sanggar kita sudah punya tuh kepala yang biasa yang bapak yang ngurus sanggar, misi yang ngisi player, terus ya diberi uang kan. Dan kalau di kampus kita belajar ngehandle lah Kak, ngehandle bertanggung jawab. Jadi di organisasi semua anggota itu diberikan tanggung jawab pribadi gitu. Beda. Oke, itu perbedaannya ya. Berarti tanggung jawabnya ya dengan satu organisasi dan kekompakannya dengan teman-teman yang lain ya, Faton ya. Oke deh Faton, ini saat ini di studio sudah menunjukkan pukul 20:56 waktu Indonesia Barat. Nah, harapan terakhir Faton dengan perkembangan seni budaya Minangkabau itu apa? Harapan Faton dalam perkembangan seni itu ya sama yang seperti tadi Kak. Kalau kita punya di suatu daerah, kita punya tradisi yang secara turun temurun, dan kita tidak terlihat atau terdengar lagi di masyarakat. Ya itu kita kaji lebih dalam lagi. Nah, itu poin pertama. Kita mengkaji tradisi yang udah nggak pernah kita lihat. Yang kedua, buat yang ataupun praktik tadi kampus seni
yang terlibat di organisasi ini kita bergunalah di kampung dan di masyarakat. Oke. Oke deh. Terima kasih ya Faton ya sudah meluangkan waktunya malam hari ini bersama Pro 4 RRI Padang. Semoga makin sukses ke depannya ya Faton ya. Semoga cepat wisuda. Oke deh, dan terima kasih juga bagi sahabat budaya yang sudah bergabung pada malam hari ini, dan tentunya kita pamit ya sahabat budaya di program Pojok Seni dan Budaya. Dan terima kasih juga untuk Faton. Ya, sama-sama Kak. Iya, boleh nambahin promosi dikit nggak Kak? Waduh, promosi apa nih? Nah gini Kak, jadi kan kita ada mau main landai nih Kak, sama tari Kiriang Kreasi. Oke. Nagari Kecamatan Agam. Kecamatan Agam, Nagari Palukwa. Bulan Desember besok Kak. Jadi kalau ada yang ingin datang atau melihat kita tampil, boleh datang ke sana atau hubungi saya kalau ada yang ragu. Oke deh. Dan ini media sosial di BSTM ini apa? Instagramnya adakah atau channel YouTube-nya? Ada Instagramnya @BSTM Manajemen. Manajemennya pakai T. Oke deh. Jadi bisa ya melihat kegiatan-kegiatan BSTM di sana ya, Faton ya? Ya, boleh. Oke deh. Terima kasih ya Faton ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Baik deh sahabat budaya, tadi kita sudah bergabung ya berbincang-bincang bersama Faton Alfaton Rameza. Ini ketua Bengkel Seni Tradisional Minangkabau Fakultas Ilmu Budaya UNAN ya. Dan tentunya aku juga pamit di program Pojok Seni dan Budaya untuk malam hari ini. Tetap bersama kami di 92,4 MHz.